materinya sudah selesai waktunya. Kini kita akan beralih ke pemateri berikutnya, yaitu tentang kewirausahaan akan disampaikan oleh Bapak Febri. Pematerinya sudah hadir di tengah-tengah kita. Kalian harus menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh pematerinya. Acara ini akan dipandu oleh Ibu Puji, dan Ibu akan serahkan pada Ibu Puji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya. Mudah-mudahan gak bosan, gak bete. Yuk mari cari tempat yang enak, boleh nyender, yang gak boleh itu rebahan ya. Jadi kalian cari tempat ternyaman buat kalian karena kita ke depan dalam waktu yang lumayan juga kita akan mendengarkan materi, paparan materi. Berikut di samping saya nih sudah ada pemateri Bapak Febriansyah. Selamat datang Bapak. Beliau adalah guru kewirausahaan di SMA Negeri 1 Ciwidey. Mudah-mudahan nih berjodoh juga nih nanti ke depannya mengajar kalian. Dan Bapak Febri ini lahir di Bandung 20 Februari 1985. Bapak Febri ini tinggalnya di daerah Cimahi, cukup jauh. Jadi setiap hari kerja Senin sampai Jumat tuh harus bolak-balik ya Pak ya. Cimahi Ciwidey itu luar biasa. Jadi kalau ada yang ngeluh, aduh sering kesiangan gitu ya, karena jarak rumah ini ada yang lebih jauh Pak Febri dari daerah Cimahi. Nah mudah-mudahan Pak Febri ajarin semangat, kalian harusnya lebih semangat apalagi yang jarak rumahnya lebih dekat. Dan untuk pada kesempatan kali ini Pak Febriansyah SPD akan memaparkan materi tentang kewirausahaan. Nah kewirausahaan ini bukan hal yang baru pertama kalian dengar ya. Saya kira ini sering kalian dengar dan di SMA Negeri 1 Ciwidey di kurikulumnya ada mata pelajaran ini ya Bapak ya. Dan Bapak Febri ini akan membedah tentang tema kewirausahaan. Baik kalau begitu untuk mengefektifkan waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Puji atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bapak ucapkan selamat kepada kalian seluruhnya, anak kelas 10 yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Ciwidey. Walaupun sekarang masih berstatus calon, tetapi dengan mengikuti kegiatan MPLS dan mengikuti 2 tes berikutnya yang akan dilaksanakan hari Kamis dan Jumat, setelah itu kalian akan sah menjadi siswa seutuhnya SMA Negeri 1 Ciwidey. Bapak doakan semoga seluruh kegiatan MPLS dan 2 kegiatan tes berikutnya berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, perkenalkan nama Bapak Febriansyah, Guru Prakarya dan Kewirausahaan SMA Negeri 1 Ciwidey. Pada sesi ini Bapak akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan. Bapak yakin bahwa kalian pasti sudah pernah atau mendengar apa yang dimaksud dengan kewirausahaan. Baik, pada sesi kali ini temanya kewirausahaan. Yang akan Bapak jelaskan poin-poin pentingnya adalah
pengertian kewirausahaan, contoh kewirausahaan, ciri-ciri kewirausahaan, tujuan kewirausahaan, dan yang terakhir, mengapa kewirausahaan sangat penting. Baik, di monitor kalian bisa melihat slide materinya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, di sini dijelaskan rencana masa depan ketika lulus SMA. Walaupun kalian baru menginjak kelas 10, tetapi tidak ada salahnya kalian memikirkan rencana masa depan kalian ketika lulus SMA atau sekitar 3 tahun ke depan. Supaya lebih diingat, kita singkat dengan BMW. Di situ ada gambar mobil ya, memang sesuai dengan singkatannya BMW. B yang pertama adalah setelah lulus SMA, kalian bisa bekerja dengan modal ijazah SMA. Kalian bisa melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, negeri atau swasta, sebagai pegawai. Kemudian yang M-nya adalah kalian bisa melanjutkan kuliah. Nah, untuk melanjutkan kuliah, sebenarnya penentuan ada di tes yang akan kalian lakukan hari Kamis ini. Kalian sekarang tentukan akan kuliah di mana sesuai dengan cita-cita kalian, supaya penjurusannya sesuai dengan rencana kalian kuliah. Apakah IPA atau IPS. Yang terakhir adalah W. W ini adalah wirausaha. Kebanyakan kalian setelah lulus SMA, pasti yang kepikiran bekerja atau kuliah, bekerja atau kuliah. Nah, wirausaha ini adalah sebagai alternatif pilihan rencana masa depan kalian, yaitu dengan membuka usaha. Di samping itu, bila kalian bekerja, kalian juga bisa sambil kuliah. Misal bekerja Senin sampai Jumat, kuliahnya Sabtu dan Minggu. Bahkan, bila memungkinkan dan bisa memanage waktu dengan baik, kalian bisa melakukan ketiganya sekaligus. BMW, ia bekerja, ia sambil kuliah, punya usaha juga. Itu akan sangat positif bagi kalian yang akan menggapai cita-cita dan juga akan menghasilkan keuntungan atau pemasukan pendapatan untuk kalian. Baik, langsung ke materi intinya pada slide berikutnya. Ya, mungkin kalian sudah pernah mendengar pengertian kewirausahaan. Nah, pengertian kewirausahaan adalah kemampuan untuk membuat atau menciptakan suatu hal baru yang memiliki nilai dan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Artinya apabila kalian bisa membuat produk, kemudian kalian juga bisa menjualnya, maka kalian disebut dengan wirausaha atau pengusaha. Karena untuk menjadi wirausaha itu bukan hal yang mudah, tetapi bisa dilakukan. Asalkan kalian punya semangat dan kemauan. Baik, slide berikutnya. Orang yang bisa membuat produk dan bisa menjualnya secara langsung disebut wirausaha atau pengusaha. Kira-kira contoh wirausaha atau pengusaha itu seperti apa? Kita lihat slide selanjutnya. Ya, ini wirausaha
skala besar ya, di gambar adalah pabrik motor. Pemilik pabrik motor ini disebut wirausaha karena dia bisa membuat motor dan bisa menjualnya sendiri. Jadi dalam kewirausahaan ada kegiatan produksi dan juga penjualan. Berikutnya, contoh lagi ya, ini pabrik tekstil. Pemilik pabrik tekstil, dia bisa membuat produk pakaian dan juga bisa menjualnya secara langsung. Berikutnya contoh wirausaha dalam skala kecil ya. Kalau tadi pabrik motor, pabrik tekstil skala besar, yang disebut pengusaha juga bukan hanya usaha yang besar, karena usaha besar dimulai dari usaha yang kecil. Nah, sebagai contoh yang mungkin bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah pedagang bakso atau tukang bakso. Kenapa pedagang bakso disebut pengusaha? Karena Mang Bakso ini membuat baksonya sendiri dan menjualnya juga secara langsung ke pembeli. Contoh berikutnya, ya ini ada contoh ya, namanya Ibu Haji Elin Ratna, usianya sudah 64 tahun. Beliau orang Ciwidey, menjual makanan atau oleh-oleh khas Bandung atau oleh-oleh khas Ciwidey. Ini mengangkat kearifan lokal. Karena beliau juga di situ menjual makanan khas Ciwidey yaitu kalua jeruk. Seperti itu contoh pengusaha atau kewirausahaan. Ini namanya Ibu Hajah Elin Ratna, usia 64 tahun. Jadi baik tua ataupun muda terus berkarya dan berwirausaha. Ya, berikutnya Bapak akan membahas ciri-ciri dari kewirausahaan. Ada 7 faktor kesuksesan agar kalian bisa sukses dalam berwirausaha. Yang ke-1 adalah semangat, kedua inovatif, ketiga berani, keempat berjiwa pemimpin atau bahasa Inggrisnya leadership. Yang kelima percaya diri atau confident. Yang keenam visioner atau berorientasi masa depan. Seperti tadi di awal Bapak menjelaskan, walaupun kalian baru menginjak kelas 1 SMA, tetapi tidak ada salahnya merencanakan masa depan setelah lulus SMA. Yang orang yang punya tujuan jangka panjang disebut visioner. Dan yang ketujuh adalah berorientasi pada hasil atau bahasa mudahnya adalah keuntungan, laba atau uang ya. Tentu saja berwirausaha ini kita ingin mendapatkan uang untuk pendapatan kita memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nanti akan Bapak bahas satu persatu 7 poin ciri-ciri kewirausahaan. Nah, yang pertama adalah semangat. Apabila kalian semangat, maka kalian akan bekerja keras, ulet, dan juga disiplin dalam melakukan sesuatu. Semangat ini bukan hanya dalam berwirausaha, tetapi bisa diaplikasikan dalam seluruh kegiatan yang ada di kehidupan kalian. Wirausaha yang sukses yang kedua adalah memiliki sikap inovatif. Inovatif itu artinya adalah mampu membuat produk baru atau produk lama yang sudah ada, kalian modifikasi menjadi produk yang seolah-olah baru, padahal itu produk lama. Contohnya di sini adalah Surabi Oncom. Kalau dulu-dulu sebelum ada Surabi Enhai, Surabi itu identik dengan makanan daerah ya atau makanan kampung ya, yang rasanya enak, tetapi
tidak menyentuh milenial perkotaan. Tetapi ada seorang pengusaha di Bandung, di daerah Setiabudi, dekat kampus NHI, memodifikasi Surabi ini menjadi berbagai rasa, dengan rasa-rasa yang lagi ngehits ya, kalau kata bahasa Instagramnya. Yang dulunya Surabi Onco mungkin ada rasa gengsi ya, wah makan apa nih? Surabi. Tapi ketika Surabinya dimodifikasi menjadi Surabi dengan rasa stroberi, durian, coklat, keju, green tea, dan lain-lain, maka anak-anak milenial pun menjadi suka dan menjadi makanan yang sangat hits bahkan di Instagram. Dan penjualannya pun dilakukan di marketplace. Ada di GoFood, GoPay, GrabFood, dan marketplace lainnya. Ya, berikutnya tips sukses wirausaha yang ketiga adalah berani mutlak ya. Sebagai manusia harus punya rasa berani. Rasa takut itu memang wajar, tetapi jangan berlebihan dan harus realistis. Jangan merasa takut karena faktor-faktor yang tidak masuk akal. Dalam hal kewirausahaan, berani itu adalah berani membuat keputusan, tidak takut gagal, dan tidak takut bangkrut. Apalagi bila belum mencoba wirausaha, belum mencoba sama sekali, sudah bilang, saya takut gagal, saya takut bangkrut, saya takut dagangan saya tidak laku. Jangan punya perasaan seperti itu. Jadi kalian harus berani optimis dengan doa dan usaha, pasti berhasil. Berikutnya adalah leadership. Apabila kalian menjadi pengusaha, maka kalian adalah pemilik dari usaha kalian atau pemilik dari perusahaan yang kalian jalani. Secara otomatis kalian adalah pemimpin di perusahaan kalian. Maka kalian harus memiliki leadership yang baik. Karena kalian akan menjadi pemimpin bagi para pegawai kalian, para karyawan kalian. Sehingga kalian harus bisa mengkoordinasi, bisa mengawasi, dan juga bisa bersikap adil terhadap para pegawai kalian. Nah, kepemimpinan ini sebenarnya bukan hanya dalam wirausaha saja. Kalian, terutama ya siswa laki-laki, di masa depan otomatis akan menjadi pemimpin. Pemimpin di mana? Pemimpin di rumah tangga kalian sendiri. Kepemimpinan yang paling kecil adalah kalian memimpin istri dan anak kalian. Otomatis, terutama untuk siswa laki-laki ya. Berikutnya, tips yang kelima adalah percaya diri, confident. Artinya yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Gambar ilustrasinya, I cannot, digunting huruf T-nya, maka artinya adalah I can, saya bisa. Kalian harus yakin dengan kemampuan yang ada pada diri kalian masing-masing. Jangan terlalu mendengarkan kata-kata orang. Tetapi siapakah yang bisa memotivasi kalian? Kadang-kadang kita mencari tahu keluar gitu. Kita mencari motivasi ke orang lain. Padahal sebenarnya yang bisa memotivasi kalian itu adalah diri kalian sendiri. Percaya diri, yakin bahwa apa yang akan kalian lakukan akan berhasil, tentunya dengan perhitungan yang matang. Berikutnya adalah visioner atau berorientasi masa depan. Nah, kalau dalam wirausaha, visioner itu adalah lebih menitik beratkan pada kemajuan atau perkembangan perusahaan. Bila kalian pengusaha restoran misalnya, visi kalian apa?
visionernya adalah tahun sekarang punya 1 restoran, tahun depan saya harus punya 2 restoran, tahun berikutnya saya harus punya 3 restoran. Targetnya 1 tahun harus bertambah 1 restoran. Visioner ini intinya mengembangkan dan memajukan usaha yang kalian jalankan. Baik. Terakhir yang ketujuh adalah ini tujuan akhir ya, atau tujuan yang sudah pasti kita inginkan. Kenapa kita berwirausaha? Berorientasi pada hasil, menitik beratkan pada laba atau keuntungan atau uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian atau bahkan memenuhi kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan primer. Jadi wirausaha itu selain untuk mendapatkan laba, keuntungan, uang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sebenarnya tidak ada salahnya bila kalian punya orientasi hasil. Saya ingin berwirausaha. Kenapa? Karena saya ingin jadi orang kaya. Tidak ada salahnya. Karena bila kalian menjadi orang kaya, kalian bisa melakukan kegiatan sosial dengan memberikan sumbangan dan juga bisa beribadah dengan maksimal. Dengan apa? Kalian bisa naik haji, kalian bisa bersedekah, seperti itu. Berikutnya, tujuan kewirausahaan. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap kemandirian, semangat, dan kreativitas. Yang kedua adalah untuk mensejahterakan diri sendiri dan orang lain. Sudah tentu apabila kalian punya perusahaan atau berwirausaha, usahanya berkembang, kalian akan sejahtera. Apabila usahanya berkembang, kalian juga bisa mempekerjakan orang lain. Usaha kalian menjadi lapangan kerja untuk orang banyak. Kalian sejahtera, para pegawai kalian pun ikut sejahtera. Berikutnya, mengapa kewirausahaan harus dikembangkan? Yang pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa semakin sulit mencari pekerjaan. Sebelum COVID, mencari pekerjaan sudah terasa dirasakan sangat sulit. Apalagi setelah COVID, perusahaan itu tidak bisa beroperasi, banyak PHK, sehingga dalam waktu ke depan mencari pekerjaan dirasakan akan lebih sulit daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan. Sebenarnya kesejahteraan itu adalah artinya cukup. Cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu apa? Sandang, pangan, papan. Nah, sebenarnya papan itu juga untuk zaman sekarang artinya rumah ya. Apabila kalian mau beli rumah, sekarang harga rumah sudah cukup mahal. Yang ketiga adalah menciptakan lapangan kerja. Betul, bila semakin banyak wirausahawan, akan semakin banyak lapangan kerja. Yang keempat adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ini sebenarnya ada tujuan jangka panjang dari pemerintah Indonesia, yaitu untuk menjadi negara pengekspor. Ya, memang Indonesia saat ini bisa mengekspor, tetapi masih terbatas pada bahan mentah atau sumber daya alam, seperti minyak bumi, batu bara, minyak kelapa sawit, dan contohnya biji besi ya. Indonesia mengekspor biji besi ke Jepang, kemudian sama Jepang diolah menjadi kendaraan bermotor, motor dan mobil. Mobilnya dijual ke Indonesia, sama Indonesia diimpor dengan harga yang lebih tinggi daripada
biji besi karena sudah diolah sama Jepang. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan yang simpel ya, seperti ya handphone yang kalian miliki juga kan masih impor ya dari Cina, dari Jepang, Amerika, iPhone, Xiaomi, Vivo, Oppo, Samsung. Itu juga masih impor. Bapak juga belum pernah mendengar handphone made in Indonesia gitu ya. Karena memang belum bisa membuat handphone. Ya, berikutnya ada ilustrasi bila kalian menjadi pegawai atau wirausaha. Nah, untuk contoh dari wirausaha ini yang simpel ya. Menjadi pegawai atau pedagang bakso. Nah, selanjutnya bisa dilihat. Apabila kalian menjadi pegawai, nah sebagai contoh, UMK, mungkin kalian pernah dengar, UMK itu adalah upah minimum kota kabupaten. Nah, untuk tahun 2020 ini, UMK Kabupaten Bandung adalah 3 juta rupiah per bulan. Itu artinya seluruh badan usaha atau perusahaan di Kabupaten Bandung wajib menggaji karyawannya sebesar minimal 3 juta per bulan kepada pegawainya. Namun pada kenyataannya masih banyak pegawai yang gajinya di bawah 3 juta rupiah per bulan karena dengan segala keterbatasan perusahaan yang menggaji pegawai tersebut. Itu ilustrasi pegawai. Sekarang ilustrasi bila menjadi pedagang bakso. Ini ilustrasi nyata ya. Pedagang bakso yang cukup laris, walaupun omsetnya tidak terlalu banyak, tapi bila dihitung-hitung ternyata lumayan juga. Nah, sebagai contoh, pedagang bakso. Satu mangkoknya dijual 10.000 per mangkok. Modal total untuk satu mangkok bakso itu 7.000 rupiah. Sehingga keuntungannya adalah 10.000 dikurangi 7.000 adalah 3.000 rupiah per mangkok keuntungannya. Sehari bisa menjual 60 sampai 75 mangkok. Kita ambil rata-rata terkecil yaitu 60 mangkok. Maka keuntungan per harinya adalah 3.000 dikali 60 mangkok. Keuntungan bersih per hari jadi tukang bakso adalah 180.000 rupiah. Dikalikan sebulan, maka keuntungannya adalah 180.000 per hari dikali 30 hari. Karena pedagang bakso ini berjualan tiap hari. Sabtu Minggu bahkan bisa lebih ramai daripada hari biasa. Dan nilai akhirnya adalah 5,4 juta rupiah per bulan. Walaupun tampilannya seperti yang biasa saja, ternyata penghasilannya bisa melebihi pegawai yang bekerja di kantoran atau di pabrik ya. Seperti itu. Luar biasa ya. Baik, ini adalah materi terakhir tentang ilustrasi wirausaha. Berikutnya, terima kasih sudah menyaksikan. Sekarang apabila dikembalikan ke moderator Ibu Fuji, silakan. Bangun. Oke, ayo bangun ya yang di rumah. Oke, masih tetap semangat ya karena kita di sini sudah pada bagian akhir materi tentang kewirausahaan. Nah, luar biasa nih, banyak ilmu sekali, banyak juga mungkin pas SMP-nya mungkin belum ada mata pelajaran ini ya. Oke, jadi di SMA ini ada khusus mata pelajaran kewirausahaan dan kita banyak dapat ilmu yang luar biasa dan motivasi luar biasa dari Bapak Febriansa. Dan dibuka sesi pertanyaan, silakan yang tadi mungkin, aduh Ibu saya udah mengajukan diri untuk bertanya tapi belum dikasih kesempatan, mudah-mudahan sekarang beruntung. Kita ada waktu 15 menit, silahkan yang mau bertanya. Oke, ini yang beruntung Sheila Amalia. Silahkan Sheila, jangan lupa ucapkan salam, nama lengkapnya siapa dan asal sekolahnya dari mana. Silahkan Sheila.
Oke, kita udah terhubung, Mangga. Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheila Amelia, asal sekolah SMP Negeri 2 Ciwidey. Oke, Sheila silakan. Bagaimana cara mencari bakat apa yang kita miliki untuk berwirausaha? Oke, good. Jadi bagaimana cara kita mencari bakat kita sendiri gitu ya, untuk berwirausaha yang tepat seperti apa? Langsung saja Bapak Periansa, silakan. Ya, baik. Sheila, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana menimbulkan atau memunculkan bakat wirausaha dalam diri? Sebenarnya kalau berwirausaha akan lebih enak apabila diawali dari hobi. Misalkan Sheila hobinya apa? Sheila senang dandan, Sheila senang belanja pakaian, atau Sheila senang masak. Nah, berangkatlah dari hobi tersebut. Yang pertama, Sheila evaluasi dalam diri Sheila. Sheila itu sukanya apa, hobinya apa. Kemudian dicoba, harus dilakukan. Begitu, Sheila. Baik, Sheila, gimana? Cukup puas? Cukup puas, Sheila? Mudah-mudahan belum puas. Nanti bisa dilanjutkan pertanyaannya secara japri sama Bapak Febriansa. Oke, itu ya. Jadi untuk mencari minat kita sendiri atau bakat kita sendiri ya, kembali lagi kita punya hobinya apa ya Pak ya, sukanya apa, passion kitanya apa, biar kita lebih tahu, karena kita yang lebih tahu diri kita sendiri. Dan yang pasti jangan sampai hanya di pikiran kita saja, tapi kita harus mencoba dulu ya. Karena kalau nggak mencoba nggak akan pernah tahu ya Pak ya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya siapa? Dila Anggita, silakan Dila. Ya, Dila. Oke. Dila Anggita, mangga silakan gelis. Speakernya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilanggita dari kelompok K. Izin bertanya, Pak, bagaimana Sekolah mana, cara gelis? Asal sekolahnya dari mana? MTS Yamisa Soreang. Oh ya, Yamisa Soreang. Pak, bagaimana cara meningkatkan rasa keberanian ketika ingin mencoba memulai sebuah usaha di masa-masa sekolah? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Gimana caranya supaya kita berani ya untuk mencoba sesuatu, apalagi berusaha dalam usia kalian yang masih muda gitu ya. Oke, silakan Pak Febriansa. Ya, Dila, pertanyaan yang bagus. Bagaimana menumbuhkan keberanian ya? Ya. Ya, seperti yang tadi ada 7 poin. Bagaimana cara menumbuhkan keberanian dalam berwirausaha. Misalnya, Dila ingin berjualan nanti apabila sekolah sudah mulai, karena kalian kan sebagai siswa, bagaimana cara aplikasi berwirausaha sebagai siswa sekolah. Nah, untuk contoh di SMA Negeri 1 Ciwidey ini, setiap kelas itu ada sekitar 4 atau 5 siswa yang sudah mengaplikasikan berwirausaha di kelasnya masing-masing. Jadi, di kelas itu banyak yang membawa makanan untuk dijual ketika istirahat, ada juga yang menjual baju, dan juga menjual barang-barang lainnya. Jadi, untuk menumbuhkan keberanian itu adalah harus yakin dulu dalam diri, karena tidak ada alasan kalian untuk takut. Mengapa harus berani? Jawabannya adalah mengapa harus takut. Coba saja dulu, tawarkan saja dulu, bawa saja dulu barang dagangannya, bawa saja dulu produk yang kalian buat ke sekolah. Karena di SMA Negeri 1 Ciwidey ini ada 36 kelas, dan di
tiap kelasnya itu ada sekitar 4-5 bakat yang tiap hari membawa makanan atau barang-barang dagangan untuk dijual. Bahkan kalau Bapak yang berteman dengan Bapak di Instagram, itu postingan-postingannya postingan jualan juga. Gitu. Bapak juga suka lihat, ya misalnya postingannya open PO, purchasing order, besok barangnya dibawa. Nah, seperti itu kan. Nanti transaksinya di sekolah, ketika waktu itu di sekolah. Nah, jadi untuk menumbuhkan wirausaha, maka harus dilakukan, harus dicoba. Tidak ada salahnya mencoba dan tidak ada salahnya untuk berani. Kenapa harus berani? Jawabannya adalah kenapa harus takut. Bahkan menurut Bapak, 4-5 orang yang jiwa-jiwa wirausaha di setiap kelas tersebut masih kurang Bapak rasa. Karena kebanyakan waktu itu Bapak pernah tahu ya, siswa ini suka jualan makaroni. Makaroninya enak. Ketika Bapak ke kelasnya, setelah mengajar, Bapak tanya, Bapak mau beli makaroni kamu dong? Wah, sudah habis Pak, waktu istirahat pertama. Wah, ternyata potensi juga di sini untuk berwirausaha. Jadi, karena banyak adanya jiwa-jiwa wirausaha tersebut, bahkan tidak harus selalu kalian jajan itu di kantin, tetapi sudah menjadi terkenal juga. Misalnya ada yang jualan nasi kuning. Oh, yang jualan nasi kuning mah Ayu di kelas 11 IPS 1. Nah, itu sudah punya nama itu seiring dengan berjalannya waktu. Nah, jadi untuk menimbulkan keberanian itu adalah dengan cara do it. Lakukanlah terlebih dahulu. Ketika kamu sudah melakukan, maka kamu akan lupa dengan rasa takut yang ada di awal. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Dila dari MTS ya, Misa Soreang ya. Oke, good. Terima kasih ya. Jadi jangan pernah takut ya Pak ya. Ya berani, karena itu merupakan salah satu pembentukan mental dan karakter kalian ya. Karena dalam kehidupan juga akan lebih sulit yang akan kita hadapi. Jadi kita harus berani ya, out of the box ya. Jadi intinya percaya diri yang harus tinggi. Baik, satu pertanyaan lagi, silakan. Abdullah, ada Pak Abdullah, silakan yang mau bertanya. Abdullah. Oke, Abdullah boleh ucapkan salamnya dulu, nama lengkapnya dan sekolahnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Abdullah Salehi, kelompok A, asal sekolah dari MTS Negeri 2 Bandung. Baik, silakan Abdullah. Bagaimana solusi bagi para usahawan dalam menjalankan kewirausahaannya agar tetap berjalan dan membuka lapangan kerja di masa pandemi COVID-19 ini? Singkatnya mungkin gimana caranya supaya para wirausahawan ini tetap bisa bertahan di tengah situasi yang sulit seperti ini. Gitu, Abdullah? Ya. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja Pak Febri. Ya, Abdullah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Memang dalam teori ekonomi atau teori kewirausahaan, COVID-19 ini tidak diprediksi sama sekali ya. Bahkan perusahaan yang mapan pun, perusahaan besar, ketika ada COVID, terkena imbasnya juga. Mereka yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia usaha, akhirnya bangkrut. Kalaupun tidak bangkrut, mem-PHK setengah dari karyawannya. Nah, kalau untuk bagaimana cara bertahan di tengah COVID, harus bisa kreatif ya, seperti atau inovatif seperti tips kewirausahaan yang nomor 2 tadi ya.
Sebagai contoh, misalnya perusahaan tekstil yang tadinya membuat pakaian atau membuat kain, ketika COVID terdampak, penjualan menurun, omset turun drastis. Nah, harus bisa melihat peluang. Ternyata ketika COVID bulan Maret dan April, lihat di berita yang langka itu apa? Ternyata yang langka itu adalah masker dan juga APD atau alat pelindung diri pakaian. Maka pabrik tekstil atau kalian yang misalnya wirausaha konveksi tersebut yang membuat pakaian, segera banting setir untuk memenuhi permintaan pasar yang tadinya biasa bikin sweater atau pakaian biasa, segera permintaan masker sedang banyak, segera buat masker, segera buat pakaian alat pelindung diri. Nah, jadi kreativitas inilah yang dibutuhkan untuk bertahan dalam menjalankan wirausaha. Jadi harus fleksibel, harus bisa beradaptasi dengan kondisi di luar yang ada. Itulah yang akan membuat usaha konsisten atau bertahan. Apapun rintangannya, pasti ada solusi. Dan yang paling penting harus cepat beradaptasi dengan kondisi yang ada pada lingkungan. Seperti itu, Abdul. Gitu Abdul, oke. Ya, Pak, makasih. Ya, sama-sama, mudah-mudahan tidak puas dan boleh chat secara pribadi Bapak Febriansah. Nah, baik ya. Ini Abdul adalah penutup penanya untuk sesi materi kewirausahaan. Boleh sedikit kita tanggapi dulu ya dari pertanyaan Abdullah, dari jawaban Pak Febriansah juga, bahwa di tengah pandemi seperti ini memang ya semua orang pada mengeluh ya. Termasuk kita semua, bukan hanya, karena dampak ini bukan hanya nasional tetapi internasional. Jadi seluruh masyarakat dunia merasakan ini semua. Dampak perekonomian juga luar biasa karena akibat lockdown dan sebagainya. Namun tentu di sini seorang wirausahawan itu harus pintar ya Pak ya, pandai membaca situasi, jadi harus segera banting setir kira-kira apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini. Jadi seorang wirausahawan itu bukan hanya sekedar berani saja, namun juga harus cerdas ya. Dan merangkum dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Febriansah tadi, sambil mengingatkan kembali bahwa wirausahawan ini atau kewirausahaan ini adalah kemampuan untuk membuat hal yang baru dan memiliki nilai dan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain, atau di sini membuat atau menciptakan produk. Dan tentu di sini ada prepare ya, tujuan yang harus kalian tetapkan dari sekarang, karena ketika kalian sudah keluar dari SMA, walaupun sekarang baru masuk nih ya, sudah ada perhitungan, karena kalau kewirausahawan jiwa sejatinya adalah seorang visioner yang sudah memandang ke masa depan seperti apa. Setelah keluar ada pilihan 3 ya Bapak ya, BMW, mau bekerja, mau melanjutkan kuliah, atau mau wirausahawan. Jadi pilihan semuanya ada di kalian sendiri, akan seperti apa. Jangan malu, kita ibaratnya apa ya, jangan mau kalah sama yang sudah berusia 64 tahun ya Pak ya, seperti tadi Bu Hajah Elin. Dan ciri kewirausahaan di sini ada 7 yang tadi sudah saya catat. Yang pertama, kita harus semangat. Yang kedua, inovatif. Yang ketiga, kita harus berani. Yang keempat, leadership. 5, percaya diri. 6, visioner. Yang 7, berorientasi pada hasil. Baik, kalau Bob Sadino pernah mengatakan ya, mungkin kita aduh kapan ya mau mencoba ini tapi takut ya. Bob Sadino seorang pengusahawan yang luar biasa, jadi panutan untuk para wirausahawan terutama di Indonesia, bukan hanya Indonesia tapi juga di dunia ya. Karena luar biasa pernyataan, dan juga beliau adalah salah satu pengusahawan yang sudah sukses, yang sangat sukses walaupun memang sudah almarhum, tetapi ilmu-ilmunya sangat berguna sekali untuk kita semuanya. Bob Sadino pernah mengutip dalam ungkapannya bahwa bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dikerjakan, bukan yang ditanyakan terus. So, mulai, lakukan, dan do it. Itu saja, dan ada 2 hal, jangan lupa ya, ketika kita akan mencoba, dalam hidup yang paling penting adalah ketika kita akan melakukan sesuatu, berpikirlah dahulu. Tapi jangan lama-lama berpikir sampai kita tidak melakukan apa-apa. Itu saja, terima kasih, dan kita akan lanjutkan pada materi yang selanjutnya. Terima kasih Pak Febriansah buat ilmunya, sehat selalu Pak Febri. Terima kasih ya. Kita akan lanjut lagi untuk materi yang selanjutnya. Tetap stay tune di Zoom SMA Negeri 1 Ciwidey. Terima kasih Pak Febri.
Ya, alhamdulillah materi tentang kewirausahaan sudah selesai disampaikan oleh Pak Febri dan prakteknya juga bisa kalian praktek langsung mungkin nanti kalau sudah keluar apakah kalian mau bekerja jadi pengusaha atau lanjut kuliah ya. Mungkin ada inovasi-inovasi baru yang akan kalian lakukan, jenis kuliner yang belum ada mungkin ya. Mungkin kalian akan menciptakan kuliner yang belum ada. Misalnya nasi goreng rasa mantan ya. Bisa kalian buat begitu pahit, getir ya. Mungkin rasanya tidak karu-karuan. Ya, agar kalian tidak mengantuk, jadi langsung ke mengerjakan evaluasi. Linknya sudah di-share di grup pamongnya masing-masing. Silahkan kalian melakukan evaluasi selama 15 menit ya. Setelah itu kalian stay kembali di Zoom SMA Negeri 1 Ciwidey jam 11.45 akan dilanjut pemateri dengan materi pengenalan ekstrakurikuler. Ya, selamat mengerjakan evaluasinya.